Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita ada masih di momen-momen Natal di mana kita mengingat kembali Yesus Kristus yang lahir di dunia ini untuk menyelamatkan kita. Dia adalah Allah yang pernah datang untuk menjadi sama dengan manusia untuk menyelamatkan saudara dan saya agar saudara dan saya oleh penebusan dan kehidupan kekal di dalam Yesus. Dan karena itu mari kita persiapkan hati kita untuk menyembah Dia. Mari kita katakan
the stars are brightly shining. It is the night of the dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error binding, till He appeared and the soul felt His word. A thrill of hope, the weary world rejoicing. Oh, yonder praise, a new and glorious morn. Oh, when Christ was born, the stars are brightly shining. It is the night of the dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error binding, till He appeared and the soul
Shalom, selamat malam saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini mari kita bersama-sama akan belajar firman Tuhan dari kitab 1 Petrus 1 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-25. Sekali lagi kitab 1 Petrus 1 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-25. Tema firman Tuhan saya adalah hidup di tengah penderitaan. Hidup di tengah penderitaan. Saya akan membacakan teksnya, surat Petrus yang pertama pasal 1 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-25. Firman Tuhan mengatakan demikian. Karena kami telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan kita yang menjadi perenungan kita di dalam masa Raya Natal ini, dan yang kita ketahui bersama bahwa teks ini khususnya ayat 22 adalah menjadi dasar tema dari perayaan Natal Nasional tahun 2021. Seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa tema firman Tuhan saya adalah hidup di tengah penderitaan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, surat Petrus menunjukkan kepada kita bahwa orang Kristen mula-mula yang tersebar di Asia Kecil pada waktu itu mengalami penderitaan dan pergumulan yang luar biasa. Mereka seringkali mengalami krisis identitas. Mereka merupakan kelompok minoritas pada waktu itu. Disebutkan di dalam 2 Petrus 2 ayat 12. Juga yang tidak dipandang dan bahkan dianggap sebagai kaum marginal. Bisa lihat di dalam 1 Petrus 2 ayat 18. Ada perkataan, hai kamu hamba-hamba. Tidak ada kelebihan atau hak istimewa di dunia yang mereka miliki pada waktu itu. Berkali-kali mereka difitnah dan dinista, seperti yang disebutkan di dalam pasal 2 ayat 12 dan pasal 3 ayat 16. Dan mereka pun juga mengalami ketidakadilan. Di dalam pasal 2 ayat 18 sampai 19, pasal 4 ayat 14 sampai 16. Di tengah-tengah kondisi seperti inilah surat Petrus ditulis kepada mereka dengan harapan mereka mendapat kekuatan dan pengharapan. Saudara-saudaraku, dari kisah latar belakang dari surat Petrus ini juga memberitahukan kepada kita bahwa kita pun tidak luput dari penderitaan, pergumulan, dan tekanan hidup dalam menghadapi situasi kehidupan di dunia ini. Secara khusus kita yang sejak tahun 2020, di awal tahun 2020 sampai hari ini, kurang lebih 1 tahun 9 bulan, bangsa kita bahkan seluruh dunia menghadapi wabah penyakit COVID-19. Banyak orang kehilangan saudara-saudara yang mereka kasihi. Bahkan ada banyak orang juga yang mengalami penyakit tersebut.
Di tengah-tengah kondisi inilah hari ini, malam ini secara khusus kita akan belajar dari nasihat Rasul Petrus kepada kita di dalam 1 Petrus 1 ayat 22 sampai 25. Akan mengajarkan kepada saya dan saudara bagaimana kita hidup menghadapi penderitaan. Bagaimana cara kita hidup dalam menghadapi penderitaan, pergumulan, ataupun tekanan. Dari teks ini saya ingin menyampaikan kepada kita ada 2 cara dalam menghadapi hidup di tengah-tengah penderitaan. Cara yang pertama tercatat atau tertulis di dalam ayat yang kedua, tadi kita sudah membacanya, adalah mengamalkan kasih persaudaraan. Walaupun kita menghadapi tekanan hidup, menghadapi pergumulan, menghadapi penderitaan, tetapi Rasul Petrus mau menasihatkan kita ketika kita menghadapinya, kita tidak boleh lupa untuk mempraktekkan kasih persaudaraan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa itu kasih persaudaraan? Kata kasih persaudaraan ini diterjemahkan dari bahasa Yunani adalah Philadelphia. Philadelphia yang berasal dari 2 kata. Phileo atau philia yang berarti kasih atau mengasihi, dan yang kedua adelphos yang berarti brother atau saudara. Kata Philadelphia ini jarang digunakan, bahkan hampir tidak pernah ditemukan dalam literatur ataupun tulisan-tulisan di luar literatur atau tulisan kekristenan. Artinya dari Philadelphia itu adalah kasih persaudaraan. Merupakan sebuah ciri khas yang melekat dengan kehidupan kekristenan. Philadelphia merupakan karakter atau identitas kekristenan. Lalu bagaimana seharusnya kita mengamalkan kasih persaudaraan di dalam hidup kita? Firman Tuhan mengatakan di dalam ayat 22, ketika kita mau mengamalkan kasih persaudaraan atau adelphos Philadelphia adalah yang pertama, lakukan itu atau amalkan itu dengan tulus ikhlas. Yang berarti bahwa tidak mementingkan kepentingan diri sendiri dan dinyatakan kepada sesama kita, bukan hanya kepada keluarga yang sederajat sama dengan kita, tetapi semua orang yang ada di sekeliling kita perlu menikmati kasih yang tulus ikhlas itu dari kita. Kasih adalah meletakkan orang itu dengan level yang sama dengan saya dan saudara. Tidak boleh menjadikan mereka di bawah, tetapi jadikan mereka sama dengan kita. Kadang-kadang lebih cenderung kita merasa kasihan, bukan merasa atau mengasihi mereka. Yang kedua, bagaimana cara kita mengamalkan persaudaraan di dalam hidup kita? Yang kedua, lakukanlah itu dengan tidak berpura-pura atau munafik. Allah membenci orang munafik. Ketika saya dan saudara melakukan sesuatu kepada orang lain, lakukanlah itu dengan tidak berpura-pura. Seperti kata orang, lain di bibir, lain di hati. Di bibir mulut, di bibir yang keluar perkataan yang manis, tapi di hati tidak manis. Saudara-saudaraku yang kekasih, Allah menginginkan saya dan saudara mempraktekkan kasih persaudaraan itu dengan tidak berpura-pura.
Dan yang ketiga, praktekkanlah kasih persaudaraan itu dengan sungguh-sungguh dari dalam hati. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, coba perhatikan frase ini. Sungguh-sungguh saling mengasihi seperti yang dikatakan di dalam ayat 22 bagian yang terakhir. Di sini terjadi perubahan kata, bukan lagi menggunakan kata Philadelphia, tetapi melainkan menggunakan kata agapasate dari suku kata agapao atau agape. Artinya untuk mengasihi saudara seiman kita butuh standar kasih yang tertinggi. Kasih yang tertinggi itu adalah kasih Allah sendiri. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, maksudnya apa? Jika kita melakukan Philadelphia, mengasihi saudara kita, maka kita harus melakukan dengan menggunakan standar kasih agape atau kasih Allah. Jika kita telah memiliki kasih agape, kasih Allah, maka kasih phileo kita kepada sesama kita akan berkualitas, yaitu dilakukan dengan tulus ikhlas, tidak berpura-pura atau munafik, dan melakukannya dengan kesungguhan hati. Saudara-saudaraku yang kekasih, ada 4 unsur supaya kasih dan persaudaraan itu dapat kita lakukan. Yang pertama, kita harus memiliki dasar yang sama, yaitu karya keselamatan dalam Kristus. Kalau kita bisa lihat di dalam teks keseluruhan pembacaan inti dari konteks, yaitu pada ayat yang ke-18. Mengapa? Karena ketika kita merasa bahwa kita sudah diselamatkan melalui Yesus Kristus menebus dosa-dosa kita, maka persaudaraan yang kita bina melalui kasih agape yang berasal dari Allah itu, kita tidak melakukannya bukan karena kepada manusia, tetapi karena Kristus. Yang kedua, unsur yang kedua, kita melakukannya karena kita memiliki kesucian, karakter kesucian. Ayat 15 dan ayat yang ke-16 pada pasal 1 ini dijelaskan. Karena penekanan pada ego dan dosa tidak akan bisa membuat orang itu hidup dalam kasih persaudaraan. Karena itu melakukan kasih persaudaraan itu membutuhkan kesucian hidup. Dan kesucian itu, hidup itu adalah salah satu karakter yang harus dimiliki oleh orang Kristen. Dan yang ketiga, kasih dan persaudaraan dapat dilakukan adalah memiliki tujuan, yaitu ketaatan kepada firman Tuhan. Ayat 22 dalam pasal ini disebutkan. Firman Tuhan yang menata kehidupan umatnya dengan baik dan didasarkan pada kasih yang keluar dari hati yang paling dalam. Karena itu Tuhan sudah mengasihi kita lebih dahulu. Tuhan sudah menyatakan kasih-Nya kepada kita. Maka kita harus taat kepada firman-Nya, yaitu melakukan atau mempraktekkan kasih yang benar-benar lahir dari hati. Dan yang keempat, bagaimana kita mempraktekkan kasih persaudaraan itu di dalam kehidupan kita. Dalam firman Tuhan ayat yang ke-23 dikatakan bahwa ketika kita menjunjung firman Tuhan, maka kita akan hidup teguh, tidak akan goyah. Dan kasih persaudaraan yang kita bina dan lakukan itu akan bertahan sampai air hayat memisahkan kita. Saudara-saudara kekasih yang di dalam Tuhan Yesus Kristus, Petrus menginginkan pembaca suratnya termasuk saya dan saudara pada malam hari ini supaya memiliki kemajuan kasih itu. Bukan hanya kasih persaudaraan yang didasari dari kasih manusia. Contoh misalnya, saya mengasihi seseorang karena saya tahu seseorang bisa membalas kasih saya. Allah tidak menghendaki kasih seperti itu. Melainkan yang dikehendaki oleh Allah adalah kasih persaudaraan yang didasari dari kasih Allah itu sendiri. Seperti yang dikatakan di dalam Yohanes 13 ayat 34 dan 35 berkata demikian. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling
mengasihi. Ayat yang ke-35, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi. Saling mengasihi adalah perintah Tuhan. Mau tidak mau, setiap orang yang sudah percaya, yang sudah mengalami kelahiran baru, yang sudah memiliki keyakinan bahwa dia memiliki keselamatan hidup yang kekal, dia harus melakukan perintah ini. Karena perintah ini ketika dia lakukan, orang akan melihat bahwa bukti inilah dia adalah murid-muridku, murid-murid Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan lihat pada bagian yang kedua. Cara yang kedua, bagaimana mempraktekkan atau melakukan kasih persaudaraan di tengah-tengah penderitaan. Ayat yang ke-23. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, yakni oleh firman Allah yang hidup dan kekal. Firman Allah yang seperti apa yang mendasari hidup kita di dunia yang penuh tantangan dan penderitaan ini adalah firman Allah yang bersifat kekal dan dari benih yang tidak fana, yaitu firman yang tidak bisa rusak, firman yang tidak bisa busuk, firman yang tidak bisa mati. Firman Allah itulah yang disebut dengan benih ilahi yang telah diberikan kepada umat manusia. Pada 2000 tahun yang lalu dia datang ke dalam dunia ini, lahir di kandang yang hina. Benih ilahi itulah yang sudah diberikan kepada saya dan saudara, supaya saya dan saudara memiliki benih ilahi itu, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, yang saat ini kita rayakan hari kelahirannya. Dan dia bukan hanya datang ke dalam dunia ini, lahir ke dalam dunia ini, tetapi dia juga rela memberikan dirinya untuk mati di kayu salib, supaya setiap orang yang berdosa itu ketika percaya kepadanya, dia tidak akan binasa, melainkan dia akan hidup bersama-sama dengan benih ilahi itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus di sorga nanti. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mau menyebutkan saya dan saudara adalah anak-anak Allah, karena surat ini ditulis kepada orang-orang yang sudah percaya. Jadi saya harap firman Tuhan ini ketika ada yang mendengarkan adalah orang-orang yang sudah percaya, saya mau memberitahukan bahwa saya dan saudara telah dilahirkan baru oleh kebenaran firman Allah yang hidup itu. Maka dari itu sudah menjadi hal yang mutlak bagi saya dan saudara yang sudah dilahirkan baru itu untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, yaitu hidup di atas dasar firman Allah. Mengapa saudara-saudaraku? Karena firman Allah yang hidup itu bukan hanya sekedar memberikan solusi kepada kehidupan kita di dunia ini yang sementara, tetapi firman Allah itu memberikan sebuah jaminan yang pasti dan pengharapan terhadap hidup yang kekal kepada saya dan saudara. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau ada ya di antara saudara yang mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini, jika ada orang yang belum merasa bahwa dia belum dilahirkan kembali, dia belum memiliki jaminan keselamatan hidup yang kekal, dia belum memiliki pengharapan bahwa ketika nanti dia mati, dia akan memiliki surga, maka malam hari ini saya mengajak saudara supaya saudara mengakui dosa-dosamu di hadapan Tuhan dan mengundang dia, percaya dia kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu saudara-saudara, bagi mereka yang sudah percaya, malam hari ini Rasul Petrus menasehatkan kita supaya kita hidup di atas dasar firman Allah.
Firman Allah lah yang menjadi dasar kehidupan umat manusia. Karena firman Allah itu telah benar-benar menjadi pribadi yang hidup, yang telah turun ke dalam dunia dan bahkan mati di kayu salib untuk menjamin kehidupan orang-orang percaya kepada kehidupan yang kekal, kehidupan yang tidak binasa. Maka sebagai orang percaya seharusnya tidak ada alasan untuk tidak mendasarkan kehidupan kepada Sang Firman Allah yang hidup itu, yang memberi sumber kehidupan kita dalam kekekalan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita diberi kesempatan untuk hidup di dunia ini. Kalau hari ini saya dan saudara masih bernafas, ingat Tuhan masih punya maksud dan rencana bagi saya dan saudara. Janganlah kita salah mendasarkan kehidupan kita ini. Janganlah kita mendasarkan nilai kehidupan kita terhadap kekayaan dunia, atau terhadap kekuatan kita, atau hal-hal apapun yang bersumber dari dunia yang fana ini. Karena segala sesuatu yang berasal dari dunia ini, materi itu memiliki sifat yang rapuh dan fana. Seperti ayat yang ke-24 tadi sudah kita baca. Semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Tetapi sebaliknya, sebagai orang-orang percaya, ketika kita perlu hidup mendasarkan kepada firman Allah. Karena firman Allah itu bersifat kekal dan mampu menjamin hidup kita selama kita hidup di dunia dan juga selama hidup di masa akan datang. Dan ayat yang ke-25 dikatakan, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Saya dan saudara tidak rugi ketika saya dan saudara mendasarkan hidup kita kepada firman Tuhan itu. Kepada benih ilahi yang telah diberikan kepada saya dan saudara. Karena saya dan saudara bukan hanya diberkati di dunia ini, tetapi juga saya dan saudara akan memiliki jaminan yang kekal di dalam hidup kita. Di masa akan datang ketika Tuhan Yesus datang menyambut kita atau ketika kita mati mengakhiri hidup kita. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan pada malam hari ini mau menantang saya dan saudara. Kalau saya dan saudara mau merayakan Natal pada saat ini, perayaan Natal itu bukan menggunakan aksesoris Natal yang baik, bukan memiliki rumah yang indah, bukan memiliki pakaian atau baju yang cantik dan mewah, bukan memiliki materi-materi yang bisa menyenangkan kita, atau bukan ketika kita membuka pintu rumah masuk dan orang melihat apa yang ada di dalam rumah kita. Tetapi perayaan Natal itu adalah pada hari ini saya dan saudara harus menyambutnya, yaitu benih ilahi yang telah datang ke dalam dunia 2000 tahun yang lalu, yang telah mati, dibangkitkan pada hari yang ketiga dan memberikan jaminan hidup yang kekal kepada kita. Apakah saya dan saudara pada malam hari ini yakin bahwa saudara akan masuk surga ketika saudara akan meninggal dunia, atau ketika saudara menyambut Tuhan Yesus pada kali yang kedua? Kalau saudara belum yakin, malam hari ini saya mau menuntun Anda untuk berdoa menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bisa ikut doa saya. Yang ingin mau menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ikutilah doa saya. Tuhan Yesus, saya orang berdosa. Saya seharusnya dihukum mati, kekal selama-lamanya. Tetapi karena kasih-Mu yang besar, Engkau datang ke dalam dunia ini untuk menebus dosa saya. Karena saya tidak dapat menyelamatkan diri saya sendiri. Malam hari ini Tuhan, ketika saya dengar firman Tuhan, saya mau membuka hati saya untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya.
dan menjadikan Engkau sebagai Raja yang menguasai hidup saya saat ini sampai Engkau datang kembali. Masuklah di dalam hati saya Tuhan. Bertakhtalah di dalam hati saya. Dan tuliskanlah nama saya dalam buku hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, bagi saudara-saudara yang sudah percaya kepada Yesus, yang sudah mengalami kelahiran baru malam hari ini, saya mengajak saudara untuk memperbaharui komitmen kita. Lebih daripada apa yang dikatakan dalam hidup kita melalui firman Tuhan pada malam hari ini. Bahwa saya dan saudara harus melakukan firman Tuhan dengan mengamalkan kasih persaudaraan. Mempraktekkannya di dalam kehidupan kita. Karena Allah menuntut setiap orang yang sudah percaya untuk mentaati perintahnya. Dan salah satu perintahnya adalah mengasihi satu dengan yang lain. Dan yang kedua, dasarkanlah hidup saudara pada firman Allah. Berilah waktu saudara untuk Tuhan. Andalkan Dia dalam hidupmu. Seperti firman Tuhan berkata di dalam kitab Yeremia pasal 17 ayat 7. Diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harap kepadanya. Maka engkau akan diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudaraku, renungkanlah firman Tuhan ini. Dan kiranya firman Tuhan ini akan terus membawa saudara untuk hidup mengandalkan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, untuk malam hari ini kami bisa belajar firman-Mu. Kami percaya bahwa hanya firman-Lah, firman Tuhan-Mu yang dapat meneguhkan, mengokohkan, menguatkan iman kami dan hidup kami. Kami berdoa Tuhan kepada mereka yang mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus. Teguhkanlah komitmen mereka. Roh-Mu yang kudus yang sudah masuk dalam hidup mereka ketika mereka mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mohonlah kiranya Roh-Mu menolong mereka untuk menjalani kehidupan mereka berjalan bersama Tuhan. Bagi mereka yang sudah memperbaharui hidup mereka, mohonlah kiranya Roh-Mu yang kudus menolong mereka supaya dalam perjalanan kehidupan mereka kedapatan mereka terus mengandalkan Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada malam hari ini. Engkaulah yang dimuliakan dan diagungkan dalam firman-Mu yang sudah kami dengarkan malam ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur untuk firman-Mu. Amin. Kita telah dikuatkan oleh kebenaran firman. Kita tahu bahwa Yesus Kristus datang ke dunia ini bukan hanya untuk lahir, tapi Dia untuk mati. Itu menjadi satu inti dari berita Injil. Dan mari kita memberitakannya supaya Injil menjadi kekuatan Allah yang menyelamatkan banyak orang. Dan kita akan menyanyikan pujian ini sebagai komitmen kita. Karena Dia sudah mati untuk kita. Dia sudah menebus kita. Dan kita bersyukur kepada Dia. Mari kita nyanyikan pujian ini. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you gave amazing grace.
Yesus one. Kami segenap tim dan kru Voice of East mengucapkan Selamat merayakan Hari Natal 25 Desember 2021 dan selamat menyongsong Tahun Baru 1 Januari 2022. Tuhan Yesus memberkati.